Selamat datang dalam perjalanan menelusuri kisah kekaisaran maritim terbesar di Nusantara, Sriwijaya. Jauh di Pulau Sumatera, terbentanglah sebuah kekuatan yang menguasai lautan dan jalur perdagangan dunia selama berabad-abad. Kekuasaan Sriwijaya mulai menguat sekitar abad ke-7 Masehi, ditandai oleh penemuan prasasti-prasasti kuno yang menjadi bukti awal keberadaan mereka. Pendirinya yang paling terkenal, yang membawa kerajaan ini menuju kejayaan awal, adalah Dapuntayang Srijayanasa. Di bawah kepemimpinannya, armada Sriwijaya berkembang menjadi kekuatan laut yang tak tertandingi di Asia Tenggara. Kunci kekuasaan mereka adalah kontrol mutlak atas Selat Malaka dan Selat Sunda, dua gerbang maritim terpenting di dunia. Siapapun yang ingin berlayar membawa barang dari Tiongkok ke India, atau sebaliknya, harus melewati wilayah Sriwijaya. Palembang sebagai ibu kota, menjadi kota pelabuhan super sibuk, tempat bertemunya pedagang dari seluruh penjuru angin. Sriwijaya dikenal kaya akan emas, rempah-rempah seperti cengkeh dan pala, kapur barus, dan gading. Kerajaan ini memungut pajak atau upeti dari kapal-kapal asing, menghasilkan kekayaan yang fantastis dan stabil. Kota intinya dipenuhi bangunan megah, vihara, dan istana kerajaan yang mencerminkan kemakmuran. Kehidupan masyarakatnya makmur, terjamin oleh keamanan maritim yang ketat di bawah pengawasan kerajaan. Sriwijaya bukan hanya pusat dagang, tapi juga pusat spiritualitas dan pendidikan Buddha Vajrayana yang terkemuka. Para pelajar dari Tiongkok, termasuk Biksu Itsing, datang ke Sriwijaya untuk memperdalam ajaran Buddha sebelum menuju India. Bahkan, Sriwijaya menjalin hubungan erat dengan pusat pendidikan Buddha terbesar di India, Nalanda. Pemimpin daerah di bawah Sriwijaya dikenal dengan gelar Datu, menunjukkan struktur administrasi yang terorganisir di wilayah taklukannya. Prasasti-prasasti tertentu, seperti Telaga Batu, memuat sumpah setia yang keras dan kutukan bagi siapapun yang berkhianat kepada raja. Meski kuat, Sriwijaya tidak luput dari ancaman. Kerajaan di Jawa seperti Mataram kuno sering menjadi rival yang mengganggu stabilitas. Abad ke-9 dan ke-10 adalah masa keemasan di mana pengaruh Sriwijaya mencapai Filipina Selatan hingga ke Madagaskar. Titik balik kehancuran dimulai pada abad ke-11 saat kerajaan Chora dari India Selatan melancarkan serangan besar-besaran. Di bawah pimpinan Raja Rajendra Chola I, serangan ini berhasil melumpuhkan beberapa pelabuhan utama Sriwijaya. Meskipun tidak sepenuhnya runtuh, serangan Chola merusak reputasi Sriwijaya sebagai pelindung jalur dagang maritim. Setelah serangan itu, kontrol Sriwijaya atas selat-selat vital mulai melemah, dan kapal asing mencari rute lain. Bersamaan dengan itu, kerajaan-kerajaan bawahan di Nusantara mulai melepaskan diri dan tumbuh menjadi kekuatan baru. Ada indikasi bahwa pusat kekuasaan sempat berpindah ke Jambi untuk mencari lokasi yang lebih strategis dan aman dari serangan laut. Pada abad ke-13, ekspedisi Pamalayu dari Kerajaan Singasari di Jawa semakin memperlemah kendali politik Sriwijaya di wilayah Melayu. Seiring berjalannya waktu, Islam mulai masuk melalui jalur perdagangan, secara perlahan mengubah lanskap sosial dan politik. Sriwijaya terus meredup, akhirnya digantikan oleh kebangkitan imperium besar lainnya, Majapahit di Jawa pada abad ke-14. Sekitar akhir abad ke-14, Sriwijaya menghilang sepenuhnya dari catatan sejarah dan ingatan kolektif dunia. Selama berabad-abad, keberadaan Sriwijaya dianggap mitos, hingga para sejarawan dan arkeolog menemukan prasasti dan jejaknya. Penemuan artefak berharga, seperti patung-patung Buddha Vajrayana dan perhiasan emas, membuktikan keagungan mereka. Warisan terbesar Sriwijaya adalah fondasi maritim Nusantara dan bahasa Melayu kuno yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia modern. Kisah Sriwijaya mengajarkan kita tentang pentingnya menguasai lautan, diplomasi, dan menjaga persatuan wilayah di Nusantara. Mari kita hargai sejarah gemilang ini. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.